Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 17 November 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun untuk tema renungan kita pada hari ini adalah nabi-nabi yang palsu dan sejati. Berdasarkan dari Yeremia pada pasal 23 ayat 21 sampai 32. Dan nanti yang menjadi nats kita adalah di ayat 28. Nah, mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan, damai sejahtera kami, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan. Kesempatan mendengar, merasakan firman-Mu menjadi dilah bagi hidup, menerangi jalan kami. Sehingga kami terus dalam setiap waktu diperbaharui dalam kehidupan kami dengan Engkau. Dalam laku hidup kami setiap waktu ada di dalam bimbingan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mendengar, merasakan, memahami untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat Petra, dimanapun Anda berada, kita bersama-sama akan menerima sabda Tuhan tadi melalui kitab Yeremia pasal 23 mulai pada ayat yang ke-21 sampai dengan 32. Saya akan membacakan. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang nubuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu,
Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar, dan saya akan membacakan kembali pada Yeremia 23 di ayat 28. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Kita akan refleksikan hal ini dalam tema nabi-nabi yang palsu dan sejati. Saudaraku, Yeremia, kisah dalam pelayanan kehidupan Yeremia. Ia sangat tertekan dengan pelayanan para nabi palsu yang menentangnya. Hatiku hancur di dalam dadaku. Dia berseru, segala tulangku goyah. Sekarang keadaannya berbeda, tapi juga sama. Ada banyak nabi palsu, seperti dikatakan Yesus bahwa akan ada. Tapi tidak ada nabi yang menyerupai Yeremia. Memang ada beberapa nabi yang dikaruniai pemahaman kenabian mengenai makna dan penerapan teks Alkitab. Tapi tidak ada yang mempunyai pengilhaman atau kewenangan seperti Yeremia. Tapi kita sangat diberkati dengan firman Allah yang tertulis. Jadi perbedaannya dengan masa kita ini ialah guru benar yang tunduk pada kitab suci dan guru palsu yang menolak kitab suci atau memanipulasinya. Nah, berikut ini 5 ciri guru palsu seperti dipaparkan Yeremia. Yang pertama, menyalahgunakan kekuasaan mereka. Lebih menunjukkan kekuasaan mutlak daripada kelembutan kasih Kristus. Yang kedua, bahwa hidupnya atau kehidupan yang dijalani itu tidak mencerminkan kehidupan sebagai milik Kristus, sebagai nabi. Hidupnya dalam kebohongan, kemunafikan. Lalu yang ketiga, justru yang dilakukan adalah memperkuat tangan orang jahat, bukannya menyerukan pertobatan. Dan yang keempat, suka memberi harapan palsu dengan mengatakan malapetaka tidak akan datang menimpamu. Lalu yang kelima, hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari firman Tuhan, dari mulut Tuhan. Hanya firman Tuhan Allah yang efektif. Ya, hanya firman Tuhan yang efektif. Seperti palu, firman Tuhan bisa menghancurkan hati manusia yang keras seperti batu. Seperti api, dia membakar, dia menyucikan. Seperti gandum, ia bergizi, tidak seperti jerami. Saudara, gereja masa kini membutuhkan gembala yang setia. Setia untuk menjabarkan dan menerapkan firman Tuhan Allah, juga mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Maka
kehidupan nabi-nabi yang sejati adalah dia lekat dan dekat dengan Tuhan. Dia menceritakan cinta dan kasih Tuhan yang telah belajar dia praktekkan di dalam laku hidupnya. Ada kesatuan dari keutuhan pikiran, perasaan, perbuatannya. Dia tidak suka mereka-reka pengharapan. Dia terus mengatakan tentang kejujuran dalam firman Tuhan. Ketaatan untuk menjalani apa yang baik, benar, dan seturut firman Tuhan. Maka saudara, dalam kehidupan kita di masa kini, kita diingatkan dalam panggilan hidup kita untuk menyatakan cinta kasih-Nya secara nyata. Dengan relasi kita yang dekat dan lekat pada Tuhan. Kesetiaan mendengar sabdanya di dalam kehidupan. Kita akan belajar terus membangun relasi cinta kasih dengan lekat dan dekat pada Tuhan, dengan setia dalam kehidupan kita, memberikan ruang dan waktu secara khusus untuk mendengar Tuhan berbicara dalam firman-Nya. Kita berserah padanya agar terus dimampukan melakukan hal itu di dalam laku hidup kita. Kita direngkuh dan dikuatkan oleh-Nya, kita ada dalam topangan kasih-Nya. Wartakan kebenaran-Nya, ceritakan tentang cerita cinta kasih-Nya, dan nyatakan apa yang menjadi sabda Tuhan. Ia menopangmu. Amin. Kita akan mengakhiri untuk embun pagi pada hari ini. Dan saudara, sahabat-sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi pada Kamis 17 November 2022 ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Esti Widya Stuti, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem. Mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini ya. Dan Tuhan Yesus memberkatimu.